Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimin min ansar. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakan dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Surat 3 Ali Imran ayat 190. Auzubillah, shadaqallahul azim. Salah ya. Lanjut gak Mas? Lanjut aja. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu kita pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilakan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Dan semoga doa-doa Ustazah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga masih diberi waktu sama Allah untuk terus memperbaiki diri kita saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada siang hari ini. Baik, bintang tamu kita yang pertama ada Bapak Ustadz Arman Kardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustadz Ferry Khalid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada kru kita nih saja. Betul sekali, biasa di belakang layar. Ya, alhamdulillah ada Pak Tambah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para tamu pada siang hari ini. Dan seperti biasa, Ustazah, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Pada Pak Kiai kami persilakan. Ustazah katanya mau melanjutkan aja. Oh langsung? Langsung. Baik. Baik Pak Kiai, hari ini kita akan melanjutkan podcast kita berikutnya Pak. Ya. Ada Pak Tambah yang akan menceritakan perjalanan spiritualnya Pak. Ya, betul. Sebelum dan sesudah dia ikut kajian Quran bil Quran. Baik, kepada Pak Tambah kami persilakan. Ya, baik, terima kasih semuanya. Melanjutkan yang kemarin ya. Betul. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan yang kemarin itu dulu di saat kenapa saya terjerat riba yang segitu besarnya itu ada cerita yang menarik Pak Kiai. Di saat saya sakit itu, saya itu berobat. Ya mohon maaf ya. Ya kalau orang usaha pasti kalau nanya ke sini pasti banyak yang ngomong, oh itu diganggu orang atau diguna-guna orang ya. Makanya saya berobat ke sana kemari. Apa yang bisa saya ambil buat ongkosnya itu. Ada, mohon maaf ya, ada yang lumayan gede saya ngeluarinnya kepada ada oknum Ustadz Pak Kiai.
Jadi dengan dalil pengobatan itu sekali pertemuan pendaftaran aja ke rumah beliau itu 650, terus dimintain lagi 1,5 juta. 650 pada waktu itu. Pada Iya. waktu itu, iya. Karena saking pengen sembuhnya, dengan keputusasaan bahwa berkeyakinan kalau saya berobat ke orang itu sembuh Pak Kiai. Karena itu belum ngaji. Jadi berapapun dia minta saya kasih. Jadi ngutang ke sana kemari, dibela-belain. Dan itu bilangnya Ustadz ya. Ustadz. Ustadz ya. Jadi makanya yakin percaya Nah gitu ya. itu. Makanya berani berhutang sampai menggadaikan apa yang saya punya untuk saking pengen sembuh itu. Tapi ternyata yang belum diizinkan Allah untuk sembuh. Sembuhnya setelah mengenal Quran, dan alhamdulillah kenal ada di daerah Pondok Cabe kiai yang malah sering ngasih. Masya Di daerah Pondok Cabe, alhamdulillah. Masya Allah. Bukannya minta malah ngasih. Iya, alhamdulillah Biasa. ketemu Ustadz kiai bukannya mau minta malah ngasih. Jarang seperti itu ya. Jarang seperti itu. Manusia langka Iya, itu. di daerah Pondok Cabe alhamdulillah ada. Berapa orang tuh? Satu-satunya kayak gitu. Setelah itu nggak sembuh juga, istri selalu nguatin, udahlah ikut ngaji aja, ngaji. Hebat istrinya. Orang saya butuhnya makan, butuhnya ini kok diajak ngaji sih. Terus kadang istri ngasih ayat, saya itu butuhnya kerjaan buat ngidupin kamu, bukan ayat. Masya Allah. Ngomongnya kan begitu, orang lagi putus asa dikasih ayat kan pertama nolak Pak gitu. Insya Allah ya. Alhamdulillah Pak Kiai kesini yang kayak kemarin ceritanya seperti ya luar biasa itu. Ada momen ketika yang tahun pertama itu kemarin sampai rasanya luar biasa kayak orang lagi dicuci itu Pak Kiai. Pernah 2 hari 2 malam token habis. Itu kalau malam itu gelap gulitanya luar biasa. Jadi alhamdulillah anak kalau mau belajar pakai HP daring ke masjid sambil ngecas, kebetulan ada wifi di masjid itu. Alhamdulillah. Dari situ banyak orang yang mendoakan. Ya alhamdulillah. Sekarang mau berubah. Alhamdulillah Allah tolong benar-benar Pak Kiai. Yang dari dulu berobat sampai ke Bogor, sampai kemana, benar-benar pengen kesembuhan itu ternyata yang menyembuhkan Quran Pak. Iya. Karena Al-Quran itu obat kan. Iya, obat. Dan untungnya Pak Kiai istrinya ikut ngaji ya. Nah itu. Jadi dia memotivasinya ikut ngaji. Iya. Support terus ya. Iya. Coba kalau yang nggak ngaji. Jadi dua-duanya terjerumus. Iya, benar. Itu yang menguatkan saya setelah berjalan diperbaiki itu Pak Kiai. Di saat setahun yang kemarin saya sakit itu Pak Kiai, yang sampai berbulan-bulan saya nggak ikut ngaji, batuk darah kan itu. Nah, itu udah putus asa lagi tuh. Tapi alhamdulillah saya mempunyai seorang istri yang luar biasa. Dia cuma menguatkan. Dia selalu ngomong begini, kamu itu bersyukur dikasih sakit, punya waktu luang untuk beribadah dan mengadu kepada Allah itu lebih banyak waktunya. Hanya itu yang dia katakan sampai sekarang saya ingat. Jadi ya mungkin sampai saya berpikir kalau malaikat itu kan patuh kepada Tuhannya, kalau ya mohon maaf ya, saya dikirim seseorang dia patuh pada Tuhannya dan patuh kepada suaminya. Dia nggak pernah dalam kondisi sempit, kamu harus kerja, kamu harus nafkah, enggak. Cuma dekati Allah dulu. Nanti Malah kata akan. bersayap Istri istri soleh namanya. Saya Iya. sangat bersyukur mendapatkan seorang alhamdulillah istri yang menguatkan. Selalu mensupport untuk kebaikan. Dan kondisi suami yang mohon maaf ya, Saat di bawah pun dia masih dia tetap nggak bertahan gitu ya. dia bertahan di waktu sakit pun tetap suruh bersyukur. Ini rezeki juga, ada kebaikan di depannya, dia selalu mengingatkan itu bagi alhamdulillah.
Nah, setelah ketemu Quran nih gimana nih? Setelah setelah ketemu Quran Istiqomah. banyak alhamdulillah Pak Kiai ya. Jadi banyak kata, mohon maaf Ustadz Wawan, Mas Pak Tamba sekarang banyak cengengesannya sedunia. Berarti bahagia ya. Bahagia, cengengesan terus. Dulu banyak dukanya. Dulu banyak diam, mukanya kusut kan, banyak pikiran, Karena belum percaya akan kebesaran belum Allah. percaya. Iya. Masya Allah. Makanya dulu pas waktu sempit udah rasanya udah nggak karu-karuan. Sekarang Nggak pernah sempit lagi. iya alhamdulillah. Terus ya seperti saya selalu ingat tuh surat 9 ayat 105, bekerjalah kamu Iya. di Allah, Rasul dan orang 9, beriman akan 105. mudah bekerja. 9, 100. Itu aja Iya. Mas sampai ini. Silakan Ustazah Yuli Mohon dibaca. berbuat baik, berbuat baik. Ya. Tapi itu dibaca dari 103 biar komplit. Baik, saya akan baca surat 9 At-Taubah dari 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. 105-nya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Sadaqallahul azim. Nah, ayat ini diawali dari surat 9 103. 103 itu Allah suruh Nabi Muhammad bahwa dia ambillah zakat orang itu. Kenapa harus diambil zakat orang itu? Fungsinya dua. Satu, mensucikan dirinya. Orang kalau sudah sering berzakat infak itu, ucapannya suci, pendengarannya suci, penglihatannya suci, perasaannya suci. Suci semua nih. Yang kedua, membersihkan hartanya, penghasilannya itu. Allah katakan, kalau kamu misalnya habis ngambilin zakat infak sedekah orang itu, doakan orang itu. Doa orang itu menjadi ketenteraman baginya. Jadi kalau orang memberi zakat infak sedekah itu apa dia kepada kita, apa dia ke lembaga, harus itu didoain itu. Doanya itu adalah membuat orang itu tentram. Kita misalnya kasih orang ini buat kamu nih. Alhamdulillah, mari kita bacain Fatihah, mudah-mudahan ibu sehat, anaknya sehat, murah rezekinya di 100 kelipat. Itu dia itu menambah ketenteraman. Dan itu menambah dia ketagihan untuk berempat sedekah itu. Allah mau mendengar doa. Itu Sangat 103. berarti Pak Kiai ya. Iya, sangat Nilai sekali. itu Pak Kiai. Sangat sekali. Sangat benar sekali. Makanya kan saya hebat Pak Harto itu. Dia mungkin nggak tahu ayatnya. Iya. Tapi disuruh untuk pegawai negeri, pegawai BUMN harus diambilin zakat infak sedekahnya kan. Oh. Ternyata benar kan? 999 masjid di mana-mana dari ambil bukan 2,5. Pegawai yang golongan 2A, 2B cuma 100. Golongan 3 terus saya 1000. Terkumpul, bayangin demikian juga. Nah, dah. Kemudian saya katakan, setelah kamu ambil orang itu zakat infak sedekahnya, kamu tahu nggak sih manfaatnya ini? Manfaatnya ini, sebetulnya zakat infak sedekah itu ngapusin dosa-dosamu. Allah terima taubat kamu, tapi dia juga menerima zakat kamu. Jadi kalau kita misalnya tobat, kita nggak berzakat infak sedekah, nggak diterima itu. Jadi Allah terima tobat kita, tapi Allah juga minta kamu keluarin zakat infak sedekahnya. Nah, baru 105
Kalau kamu sudah kerjakan ini semuanya, udah Allah katakan kamu kerjakanlah ini, nanti Allah melihat, Rasul melihat, dan Allah katakan orang-orang beriman akan melihat kamu. Jadi kalau kita sudah ngerjain itu semua, amal-amal kita udah pasrah sama Allah, Allah nanti melihat, Rasul melihat, dan orang-orang beriman akan melihat kamu. Betul itu. Udah banyak contohnya kan? Ya ikhlas melakukan sesuatu, tahu-tahu ada aja tuh rezekinya itu kan. Nah, makanya sebetulnya kalau Mas tamat terus istiqomahnya nanti terasa kok harkat derajat kita tuh diangkat Allah tuh. Sekarang aja udah kelihatan lagi. Iya, sekarang aja udah kelihatan tuh diangkat harkat derajat pelan. Nah, cuma di samping kita diangkat harkat derajat kadang-kadang ada juga ujiannya. Tetap aja kita sabar diuji. Nah, terus Allah minta istiqomah nih, terus naik terus ini. Asal selama. Nah, makanya kan begini nih. Kalau kita lihat coba surat 70. Ayatnya 19. Silahkan Bu Nur. Ini surat 70. 19. Al-Ma'arij ayat 19. Baik, saya baca surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Langsung terus. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, yaitu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi sebetulnya manusia itu sifatnya sama aja. Keluh kesah, takut, kikir, mikirnya itu kalau kerja nanti begini, kerja nanti begini, kerja tidak mau dapat uang begini, dapat uang begini. Padahal kalau dia menghitung, dia kerja di satu tempat nih, jarak dia rumahnya dari satu tempat itu aja, itu udah perlu bensin, perlu tenaga, perlu dia ketelat, diomelin orang. Nah, mendingan dia kerja sama Allah aja. Kerja sama Allah itu santai, udah santai, gajinya terduga, udah bahagia, berpahala. Nah, makanya ada orang tuh, istrinya ustazah, suaminya ustaz juga, itu dia kerja sama Allah. Kayaknya dulunya senang, happy. Kalau misalnya pi, cepet pi, ya Contohnya ada ya? ada tuh. Baik gitu Pak Haji. Baik, coba senang kan gitu kan. Saya dua-dua ngaji. Ya, kenapa kalau orang yang sama-sama ngaji, istrinya ngaji kan suaminya nggak akan marah. Coba kalau misalnya orang yang satu ngaji satu enggak, kok lama benar, ngapain aja? Nggak bosan-bosan tuh ngaji. Mancing mulu gitu. Iya. Nah, makanya beruntung tuh orang. Jadi mancing Pak Ustaz. Ya, kalau orang yang suka mancing kan, nah, tapi ketemu orang nggak suka mancing, kok mancing lagi. Kecuali mancing sambil ngaji Pak Haji. Nah, bisa. Terus sama. Pak Kiai kan kadang mengajarkan coba buka Al-Quran random kan, buka aja gitu. Kata Pak Kiai kan, Pak Kiai kalau buka kok infak lagi. Saya nyoba Pak Kiai, suatu malam selesai sholat tahajud itu duduk di depan rumah di teras. Saya buka Al-Quran random, saya buka sampai nggak bisa tidur lagi itu Pak Kiai sampai pagi. Itu suratnya 22, ayatnya 78 Pak Kiai. Mohon penjelasan. Masya Allah. Ini ceritanya setelah ketemu Quran. Setelah ketemu Quran Pak Kiai. 2278. Silakan Mas Tambah baca. Baiklah, saya baca surat 22 Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Lihat ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjihadlah kamu dengan sebenar-benar jihad. Kalau kamu berjihad di jalan Allah itu, nanti Allah langsung yang milih kamu. Jadi yang milih itu Allah langsung. Tambah saya pilih kata Allah. Karena jihadnya benar bagi. Nah, kemudian setelah dipilih, inilah ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Ini yang benar nih. Lah bagaimana juga untuk kita untuk berjihad itu apa sih kita jihadkan? Sholat, berzakat, infak, sedekah, dan berpegang teguhlah di jalan Allah Quran. Nah berarti kalau kita berpegang teguh bertiga ini nanti Allah yang milih kita. Allah ngangkat harkat derajat kita. Allah menemukan kita sama orang-orang yang bisa membahagiakan kita. Amin. Itu betul itu. Makanya almarhumah yang kita ceritakan tadi itu sebetulnya kenapa dia begitu dengan amalnya dia berjihad itu kan melawan arus tuh orang untuk nyari rezeki untuk kekayaannya enggak, dia bagi dua aja sama Allah. Apa diarahkan Allah dia, arahkan Allah. Akhirnya orang kok orang jauh-jauh misalnya kok Clinton datang ke dia, Presiden Clinton pada waktu itu. Presiden Clinton kok kenal sama dia, udah kenal sama almarhum. Ya, nah iya cuma nanyain misalnya mana nih kalau kita satu ini area untuk sesuatu yang kita ambil bawahnya yang mana. Dia senyum-senyum ketawa-ketawa. Nih siapa yang nunjuknya dia? Allah. Berkat apa? Dia berjihad dengan Allah. Dia semalam pun nggak pernah tinggal tahajud. Dan itu impaknya almarhum saya 50%. Iya Pak, ya pas buka surat ini dan ayat ini tuh kulit itu merinding semua, sama jantung itu detaknya nambah kenceng Pak. Apa maksudnya? Sampai pagi nggak tidur. Iya sampai subuh itu ya Allah. Jam 2 ditidurin nggak bisa, pikiran banget. Enggak coba diulang lagi. Ya dia Ini dibuka kan lagi. sampai 3 kali tuh ya kan. Itu aja sekali udah rasanya udah nggak karu-karuan Bu. Pak Kiai di sini jihadlah yang sebenar-benarnya. Ya. Maksudnya apa sih Pak Kiai? Jihad Arti jihad itu sebenar-benarnya. bersungguh-sungguhlah. Kamu tuh bersungguh-sungguhlah. Kalau kamu bersungguh-sungguh di jalan Allah, nanti Allah yang milih kamu. Itu senang dong kita dipilih oleh Allah kan. Orang misalnya dipilih oleh seseorang, wah kamu saya pilih nih daripada misalnya anak Raja Arab, kamu saya pilih, kamu tuh lebih baik. Senang dong. Ini enggak, ini pilihan Sang Yang Maha Suci. Berarti kayak ini Pak J. Anggota podcast ini kan nggak ada pemilihan apa pemilihan. Tidak ada pemilihan, tidak ada misalnya tunjuk sih, sampai acaranya pun nggak pernah saya arahkan. Oh nanti, lo nanti gue jelaskan yayasan gitu ya. Habis nanti lo doain gue nggak pernah kan? Ngalir aja. Apa saya misalnya itu Juli itu aja nggak pernah. Ini aja. Allah memilih. Allah aja tuh. Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan, oh begini, nggak bisa itu pilihan Allah kok. Mungkin dari tahajudnya dia, mungkin dari baiknya dia. Itulah itu. Jadi nggak bisa misalnya ada orang mau, wah ini saya itu aja yang ini yang nggak pas lapang, nggak bisa. Itu udah orang pilihan Allah kok. Masya Allah. Saya sendiri kan nggak pernah misalnya nunjuk itu. Itu alami aja kan.
pernah briefing khusus gitu. Nggak pernah. Nanti begini, Wah, begini, ada begini, nggak pernah. skenario-nya, Pak Kiai. Iya enggak. Jalan begitu aja. Nggak Karena ada. Allah Maha tahu ya Pak Kiai. Iya, Allah Allah Maha tahu. tahu ya mana yang Ya karena kita yakin kalau orang itu beramal dan dia serius beramalnya itu pasti akan dipilih oleh Allah. Jalan Allahnya itu macam-macam. Macam-macam, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Saya aja apa saya kepikiran kayak saya diundang orang ke Amerika sampai 9 kali. Mana saya kepikiran? Saya anak orang biasa. Allah Bisa. yang pilih Pak Kiai. Malah saya pertama aja mikir nanti di imigrasinya ditanyain bahasa Inggris gimana? Bahasa Kan Inggris. dulu belum lancar sebenarnya. Belum. Ya bisa juga mungkin ya tapi ini kan seringnya kita sering lagi sering lagi ketemu lagi. Ya akhirnya kan orang kan lama-lama dibiasain kan karena bisa jadi Padahal waktu itu banyak ustadz-ustadz yang lebih Oh, maju banyak. lagi Pak Kiai ya. banyak. Ya malah ada orang mengatakan gimana Pak itu ya saya ceritakan apa adanya. Apa adanya. Ya, saya Cahaya diundang. Quran emang nggak bisa dibohongin Pak Kiai. Oh iya, saya bilang pertama saya diundang ini, terus diundang ini ketemu dubes, kita dubes nanti undang lagi minggu depan lagi, mau lagi sampai kajian sini undang lagi. Jadi semua undang saya itu beberapa organisasi. Cuman di Amerika itu kalau misalnya ada namanya organisasinya misalnya IMSA. IMSA itu ya ada ikatan mahasiswa Indonesia gitu ya. Nah kalau dia ngundang IMSA bukan untuk IMSA aja, dia anukan ke seluruh state. Dubes undang misalnya nih, undang dubes nanti di klinikan lagi state lagi yang belum. Orang misalnya Pegas undang, nanti dia undang lagi. Lah saya juga nggak kepikiran ya Pak. Yang dibawain cuma Quran Pak Kiai ya. Lain berat. Masya Allah. Ada yang lain. Berarti Quran. Pak Kiai kembali kepada makna jihad di jalan Allah ini setelah dipilih, misalnya podcast ini kan, nah ini podcast masuk jihad ya Pak Kiai. Oh, masuk jihad. Jihad. Gak pernah nggak jihad, hampir tiap hari. Tiap hari, kadang-kadang kan pada sampai sore itu. Pernah malam malah. Sakit berangkat terus Pak Kiai. Makanya untunglah ya kita didukung oleh ada ustazah yang istrinya suka ngaji. Kalau istrinya nggak suka ngaji, Repot juga. apa dia sih? Ntar curiga lagi Pak Kiai. Curiga. Malah kalau nggak podcast ditanya nggak podcast hari ini. Ada. Masya Allah. Kalau ada dulu orang yang seperti itu ngaji terus sampai sore, mau suami nggak diurusin, Masya Allah. bukannya mendukung orang Allah. Apalagi datang Apa dia tanya nih, gimana saya bilang suami yang wajib ikut itu suami yang soleh. Kalau suami yang soleh nggak mungkin melarang ngaji. Kalau melarang ke mall wajar, kalau melarang ngaji, malah silakan aja ngaji. Mestinya gitu. Apalagi jauh-jauh Pak Kiai ya, pakai mobil datang podcast. Masya Allah. Jihadnya lebih ya Pak. Istiqomah lagi Pak Kiai sering Insya juga. Allah. Pak Kiai, setelah ngaji, setelah alhamdulillah dapat Quran, dapat petunjuk, ada 2 ayat Pak Kiai yang selalu terngiang-ngiang juga. Jadi kalau mau melakukan kesalahan, ingat ayat itu. Apakah itu salah satu caranya Allah untuk melindungi atau menyelamatkan kita Pak Kiai? Oke. Jadi ada 2 surat. Satu surat 39 ayat 8, yang kedua surat Satu-satu dulu, 39 ayat 8. 39 ayat 8. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat 39 surat Az-Zumar ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelumnya itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Iya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Shadaqallahul. Nah jadi manusia itu sifat manusia semuanya itu orang. Kalau dia lagi susah,
oh ya Allah. Iya, Pak Kiai. Iya, pasti. Quran di jalan ya Allah tuh. Tapi setelah nanti dia Kasihnya. senang, makin lupa dia sama Allah. Udah ngaji malas-malasan, tahajud juga sekali-sekali, infak sedekahnya juga ya semaunya dia. Datang pengajian udah nggak lagi. Iya, udah nggak lagi. Nah, kata sifat manusia itu. Itu sifat manusia itu kan. Nah, kemudian Allah katakan kalau dia ini tidak kembali lagi kepada jalan Allah, Allah katakan, kamu bersenang-senanglah kamu dengan kafiran kamu itu. Makanya kan sering saya katakan, sekali ngaji sampai mati. Berhenti ngaji kalau sudah mati. Jadi ini alarm ya, mengingatkan saya jangan sampai seperti itu gitu. Oh iya, Ingat betul. dulu waktu susah kamu mohon-mohon, setelah nanti dikasih ke lapangan, berbalik lagi lupa. Betul. Berarti tanda sayangnya Allah juga Pak. Betul, betul. Ingatin dengan ayat ini. Kayak korun pakai ya. Nah, Susah, minta doain, minta setelah dia bukan bukan itu Firaun. Yang minta doa apa, yang Kiai? mengendala domba itu. Bukan. Firaun kan waktu dia susah kan kena musibah topan, belalang, darah, panas terus dia ngomong sama Musa, kalau bisa silakan ini aku akan ikutin agamamu. Tuhan Musa. Ya Nabi Musa kan sama orangnya berdoa dia terus begitu sudah hilang itu malah musuhin lagi itu. Balik lagi ke belakang. Jangan sampai seperti itu Pak. Jangan sampai seperti itu. Surat Al-Araf itu pakai Ya, ya betul. Nah, terus satu lagi apa lagi ya? Surat 115 Pak Kiai. Jadi kondisi dulu kan susah, mohon maaf, mau makan pun susah kan. Jangan sampai nanti dicukupkan lagi, balik lagi. Nah, itu. Sama seperti itu Sama. ya. Ya. Silakan Ustadz Arman Kardono. Baik, akan dibacakan surat 5 Al-Maidah ayatnya 115 ya. Iya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mestinya dia dari 114. Ya. Baik, Iya, dia baik. mohon. Saya akan jadi Al-Maidah surat 5 114 sama 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." 115. Allah berfirman, "Sungguh aku akan menurunkan hidayah ini kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidayah itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam." Sudah polisi. Nah, ini kan peringatan. Jadi ini kan doa rezeki nih. Ya, dulu minta Minta doa rezeki itu Allah Rabbana anzil alaina maidatan minas sama takun lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah rezeki dari langit ya supaya bisa jadi menjadi hari raya saya kami bisa berarti uang banyak segala macam ini, makanan banyak segala macam kan. Ya rezeki. Nah, tapi kalau kamu nanti setelah Allah berikan rezeki ini, kamu kafir lagi, akan aku azab kamu lebih dahsyat lagi yang tidak pernah terjadi kepada manusia seluruh dunia ini. Jadi berarti kalau kita nih sudah dikasih oleh Allah, udah kita berdoa itu, mestinya kita istiqomah. Tambah baik lagi ya. Tambah baik lagi. Jangan ada. Bersyukur ya Pak. Iya. Maksudnya kan begini, jangan sampai kadang-kadang orang itu satu tidak bersyukur, yang kedua ya ada cobaan dikit langsung mutung gitu. Mutung. Langsung ngadat. Nah gini nggak boleh ngadat-ngadatan. Ya kalau orang ngadat-ngadatan kan kata lu gimana nih orang ngadat-ngadatan. Iya. Nggak boleh itu. Tahu kan ngadat kan? Iya tahu. Ngambek ya gitu. Nggak boleh begitu kan. Kalau kita sudah merasakan ini udah rahmat Allah, ini udah nikmat Allah apa, ya kita mesti terus istiqomah terus. Harus lebih bukan berkurang ya. Iya, harus lebih bersyukur ya Allah, bersyukur pada Allah begini. Jadi jangan kita ujian Allah dikit
ngambek. Udah ngambeknya lagi diem. Udah diemnya nggak tahu apa salahnya, ya Allah. Nggak jelas ya. Kenapa ini nggak boleh begitu? Udahlah, mesti kita pastilah kalau orang hidup itu mesti ada ujiannya. Iya. Tapi ujian itu kadang-kadang begini juga, bisa juga sebenarnya bukan ujian, tapi Allah sayang. Misalnya nih, Kak, kita pengajian, karena pengajian itu kan kadang-kadang ya seperti tadi ya bilang, kok masa orang duduk aja? Oh, ini tempat duduk siapa? Apa pernah kita bikin aturan? Oh, itu tempat duduknya siapa? Kan nggak pernah kan? Iya. Nah, tapi kan ada orang di misalnya ada orang duduk situ, ada yang nggak suka kan? Itu ujian itu. Iya, betul, betul. Iya, ujian. Merasa memiliki. Atau ada juga orang misalnya dia melihat ada orang kayaknya lebih dikit dari dia, misalnya dia mulai ini, bikin apa? Cerita narasi begini. Mestinya kita tuh sabar aja, sabar apa? Lawan dengan apa? Doa. Iya. Dengan kita doa. Sebenarnya di Quran doanya udah dikasih Allah semua tuh doa. Coba. Doa itu dikasih Allah semua. Sampai doa, ya Allah janganlah aku menjadi orang yang benci sama orang beriman. Dikasih Allah coba. Yang doa yang saya baca yang baru itu kan. Coba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang sudah beriman duluan. Janganlah kau jadikan hati kami ini kedengkian terhadap orang-orang beriman. Kan bisa ada orang nih, Iya. dia dengki sama orang beriman karena orang beriman itu melebihi dari dia kan. Iya, betul. Nah, kalau kita dikasih doa ini, nanti hilang tuh. Iya, betul. Hilang. Ada dengkinya nanti hilang, dan nantinya irinya hilang, tapi pelan-pelan. Maka Allah bilang, berkali-kali Allah bilang, kalau kamu melawan yang itu, kalau kamu sabar dan bertakwa, lancar semua urusan, dan yang begitu itu lewat mulus, tulus, tulus, mulus, halus, tanpa ada jolak apapun juga. Ini kan kita pengajiannya kan, Iya. jalan aja ada cobaan kanan kiri, jalan aja ada cobaan kanan kiri, jalan aja. Sampai sebegini. Coba nih bisa diingatin, kadang-kadang kalau pengajian itu misalnya ada orang lagi tutup pagar nih rame nih, lagi nggak tutup pagar kan rame, ya udah kita anggap ya mungkin mereka lagi ada pengajian lain. Iya. Jadi positif aja. Positif. Iya. Kalau positif. kiainya ngambek nggak ngaji. Kalau Masa pengajian ditutup. kalau jemaahnya ngambek masih mending. Kalau kiainya ngambek, Kiainya ngambek, gawat. gawat. Masya Allah. Ini sabar. Wah, harus sabar. Dianya suka ngasih. Iya. Tergantung Hadapin amalannya. Kalau orang. habis nyakitin orang langsung dijegerin. Kalau kiainya nggak mau bisa kering. Makanya kenapa sampai 4 kali Allah mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Waduh, itu nggak dapat kita pelajaran dari sekolah. Saya di madrasah nggak dapat tuh, pesantren nggak dapat, ibu nggak dapat tuh. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketemu lagi, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tinggi banget ya. Itu ilmu tinggi loh itu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sementara yang kita dengar orang ini, kalau dia baik, kita baik. Kalau dia jahat, kita lebih jahat lagi. Iya. Kelas sekelas dong, Iya. malah lebih jahat kita dong. Iya. Itu ngomong begitu. Motonya apa namanya gitu pegang. Nah, gimana mau mendapatkan kebahagiaan kalau begitu? Kan Allah nyuruhnya balas kejahatan dengan kebaikan. Maka tadi yang masalah jihad itu termasuk jihad juga itu. Jihad Ya juga begitu tuh. Tapi jihad itu bukan misalnya ngaji, sholat, infak, termasuk sabar membalas kejahatan kebaikan. Sabar dengan orang iri, sabar sama orang dengki, sabar sama orang yang tidak suka sama kita kan. Ya sementara dia nggak suka, kita terima aja, doain aja dia. Ya Allah, mudah-mudahan dia nggak suka itu. Buka hatinya, dia beri dosa-dosanya, mudahkan rezekinya, anak cucunya soleh dan solehat, coba. Mantap banget itu, kelas Nabi itu kalau gitu. Pak Kiai pernah dengar kata-kata begini Pak Kiai, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Mantap banget ya Maksudnya begitu kali ya Allah. Pak Kiai. Ya benar. Orang kuat itu orang yang bisa
mengalahkan diri dia sendiri. dirinya sendiri. Hawa nafsu. Dan berarti dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Bisa menundukkan itunya ya, Iya. Pak Kiai, ya, egonya. Masya Allah. Pak Kiai, ada pertanyaan sedikit nih dari saya. Apa sih Pak yang membuat orang menjadi ketika dia susah, dia ingat Allah, tapi ketika dia sudah dikasih kesenangan, dia lupa lagi sama Allah. Itu apa Pak penyebabnya? Penyebabnya apa? Iya. Karena ninggalin Quran. Hmm. Begitu orang ninggalin Quran, setan datang. Nah, itu setan datang, udah dihancur yang setan tuh. Oh ini udah hancur. Berantakan lagi, Wah, dia berantakan lagi. pakai. Makanya jangan tinggalin Quran. Jangan tinggalin Quran. Maka kenapa? Oh, kan dulu kan saya ada doa itu. Ya Allah jadikanlah kami hidup dan mati bersama Quran. Orang udah hidup mati sama Quran kan dituntun oleh Allah kan. Itu kita ngaji dituntun lagi, kita ngaji dituntun lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terbayang Pak Kiai orang yang nggak pernah membaca Qurannya ya Pak Wah, Kiai. bayangkan Yang kalau sering aja kadang-kadang masih bisa. kita ini kalau kita nggak ketemu Quran kayak apa coba? Betul. Berarti kayak orang-orang itu. Kalau kita nggak ketemu Quran, sama saudara nggak ketemu Quran. Saudara itu betul, udah baik kurang apa? Iya betul. Kurang baik apa kamu ini? Dia susah gue bantu. Betul. Sekarang dia sudah enakan mana ingat? Dapat banget sih Pak Fir. Merasakan. Itu benar itu. Betul, Mbak. Jadi aktor kayaknya. Nah, setelah kita nemuin Quran, kenapa jadi begitu? Kita beri dia itu ikhlas saja. Iya betul. Dia mau terima kasih, alhamdulillah. Yang malas bukan dia kok, yang malas Allah kan. Betul banget. Itulah Quran itu, untungnya Quran. Coba nih kalau kita nggak ngaji Quran, kita bisa begitu tuh. Iya betul. Dan kebayang juga Pak kalau seluruh orang baca Quran, damai kali dunia. Wah, jangan. Masya Hingga Allah. akhirat lagi. Benar. Karena ternyata di Al-Quran itu memang banyak mengajarkan perdamaian Pak Kiai ya. Kedamaian. Makanya kan Kasih sayang. ada surat 6 122, terus 123-nya tuh. Silakan Pak Ustadz Ferry Khalid. 6122. Surat 6 122, 123. saya baca surat Al-An'am ayat 122 dan 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak? Samakah dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kan, ini ada orang yang berjalan di muka bumi dengan Quran. Ada cahaya kan, ada petunjuk kan, ada tuntunan berarti kan. Jadi tuntun jalan Allah Al-Quran ini harus begini, ini harus begini. Senang dong hidup. Gambarkan kata Allah kalau orang nggak dituntun oleh Al-Quran. Kalau kita nggak dituntun oleh Quran itu hanya dituntun oleh kompor gas. Kanan dan kiri kan. Iya. Nah, kompor gas kanan kiri itu nggak ada yang nyuruh baik. Nggak ada yang nyuruh baik. Nyuruhnya buruk semua tuh. Nah, akhirnya apa? Kejahatan demi kejahatan. Akhirnya tadi hidup susah, hidupnya nggak bergairah, hidupnya kayaknya nyalain orang. Dari gini, karena dia nggak ngaji, dia hidup begitu. Makanya kenapa Allah kan banyak di negeri itu banyak kejahatan. Jadi banyak kejahatan itu karena orang nggak ngaji. Berarti kalau orang ngaji, banyak kebaikan-kebaikan. Makanya sering saya bilang, Kita juga dilindungi ya Pak. lah kita dilindungi Allah, kita diselamatkan Allah, kita dijaga oleh Allah, dipilih oleh Allah cuma. Dipilih. Kalau dipilih kan Allah yang milih nih. Nih, surat nih. Allah kata, nih lo gua pilih ya. Ya Allah. Sekian banyak orang gitu Pak Kiai ya. Ratusan orang, Dipilih. jutaan orang. Oh, luar biasa itu.
Sehingga di ujung ayat yang surat 2278 tadi itu, Iya. dialah Allah pelindung sebaik-baiknya, dialah Allah penolong sebaik-baiknya. Tapi backingnya Allah nih. Nah, udah backingnya Allah nih, Pak. Makanya kan Nggak sering bisa saya katakan, ngalahin lagi. ada orang yang suka mengatakan, misalnya kita dapat uang nih, lo mau nggak investasi itu? Dia bilang, kalau lo mau investasi itu, lo berapa uang lo? Nanti lo tiap bulan, udah, gua bayarin aja ininya. Lo tenang aja. Berarti kita investasi kepada manusia, bisa ditipu. Ya, betul. Kenapa nggak investasi aja kepada Allah? Investasi kepada Allah, Allah bilang, kamu sekian begitu, gua investasi sama lu 1 jadi 700. Bayangkan itu pasti itu. Cuman tentunya itu bisa dari kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, dituntun kita ketemu sama orang ini, dituntun ucapan kita tidak dijauhkan musibah, jauhkan petaka. Cara Allah itu, dan itu benar itu. Padahal kita investasinya rupiah, harta, oke ya. Iya, tadi kan Tapi kita balasannya belum tentu harta. udah harta juga pasti, kenapa? Ya nggak ada orang susah gara-gara sedekah. Berarti pasti kan? Pasti. Udah juga dibalasnya juga dari kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, keistimewaan, dan ada satu kekuatan gairah untuk ibadat itu yang kuat itu. Semangat. Ada semangat. Semangat ngaji. Coba lihat aja kalau orang yang amalnya kurang, kayaknya loyo. Begini Nggak bergairah. kira-kiranya ngaji, kira-kira gimana ya? Nah, ya. Kalau gua tahajud malam gimana ya? Kalau karena infaknya persen bisa nggak ya? Kayaknya mikir lama. Kapan lagi? Nggak ada girohnya. Nggak ada. Tapi kalau orang yang banyak amalnya tuh, dia punya giroh kekuatan, dia tidak takut. Kenapa? Ada janji Allah. Nah, kenapa kita takut? Maka sering saya katakan, orang maksiat berani. Padahal dosa. Dosa, iya. Kalau dia dosa berarti nggak disukain orang, dibenci Allah, rugi lagi coba, celaka. Lah ini kan kita mestinya di jalan Allah. Iya. Ayatnya ada, janjinya ada, di Qur'annya ada. Kenapa takut mestinya? Mestinya kan? Ya, itu tadi Pak, pakai hidup adalah pilihan itu. Nah itu. Disuruh milih Iya itu. Nah cuman memang kita tuh harus berani. Berani itu artinya iman, berani nggak berani itu iman. Soalnya kalau kita berani, Allah bilang, lu berani, gua lebih berani lagi. Lu jual, gua borong. Dan itu betul itu. Gua juga mau Betul, ngomong. betul sekali itu, betul sekali itu. Nah jadi cuman masalahnya kadang-kadang orang itu kan imannya nggak sama. Iya. Nggak sama. Kalau kiai katanya berani gitu, kalau kita mengikuti yang gitu, ya mau makan apa? Aja dia dengar orang yang lain, iya juga ya. Iya. Coba, Bahaya. aja dia benarin. Oh, iya benar aja kalau kiai gitu, tapi kalau kita mau makan apa nanti kalau coba. Iya. Padahal masa sih makanya di ayat yang di surat 2261, 262, 263 itu Allah nyindir tuh. Silakan Ustazah Yuli Halim. Kita nggak terasa dari sini oleh Allah di 263 ujungnya itu. Baik, saya akan baca surat 2 Al-Baqarah 261 sampai 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebitir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 263. Perkataan yang baik dan pemberi maaf
lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Lihat Sadaqallahul-Azim. apa kalau bilang kalau kamu itu sedekah dibalas 7 kali lipat, syaratnya 2, jangan disebut, jangan nyakitin penerima. Kemudian kalau kamu sebut sakit penerima, Allah bilang itu lebih baik nggak usah, minta maaf aja katanya. Tapi di ujungnya Allah sendiri tuh, kamu tahu nggak, gue ini maha kaya, lagi maha penyantun, udah maha kaya, maha penyantun. Kalau orang kan kayanya oke nih, penyantunnya belum tentu. Karena kadang-kadang orang karena kaya jadi sombong. Gue ini maha kaya, gue juga maha penyantun. Kenapa lo takut? Coba. Makanya saya pikir iya juga ya. Ini ada orangnya, saya nggak sebut namanya. Ya. Dia orang itu suka berkorban. Di sini dia korban, sana korban, sana korban, sana korban. Satu saat dia berpikir, iya ya kalau korban sini, korban sini, korban sini. Ya, mikir sebagai manusia, wah, gimana ya kalau kita lagi mau nggak ada dana lagi nih. Begitu orang itu barusan kemarin, karena orang itu dua kali dia share untuk kekurangan 1 orang. Jadi bilang, udah bismillah. Apa yang terjadi? Di saat itu belum beberapa jam, seret lagi. Beberapa jam dia memalasnya. Masya Allah. Itu nyata itu. Orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Oh, itu nyata tuh. Tapi dia beruntung yang besar itu tadi itu yang mau jihad tadi itu. Iya. Nah, dia mau jihad di jalan Allah. Dia sabar, dia lakukan itu jihad, dia kuat gitu. Kalau ada cobaan-cobaan dikit, dia lawan. Jadi dia nggak pernah kalau ada cobaan sedikit misalnya ngadat, cobaan dikit ngadat. Ya Allah. Jadi hidupnya penuh oleh ngadat melulu nanti. Ada lagi yang tanyain apa? Alhamdulillah sih sudah terjadi. Mungkin yang lagi mencoba saya terapkan di keluarga yang surat 45 ayat 20. 45 ayat 20 ya. Hebat juga nih pengetahuan. Waduh. Silakan dulu. Baik, saya baca surat 45 Al-Jasiyah Ayatnya 20. ayatnya 20 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, Quran ini adalah pedoman, petunjuk tapi bagi orang yang yakin. Udah yang nggak yakin, ya sampai kapan pun dia jangan yakin. Jadi pedoman, paling petunjuk bagi. Makanya kita harus yakin. Jadi rupanya selama ini Pak Kiai keyakinan kita yang masih disebutnya ya? Iya. Makanya di awal pertama saja Allah bilang la raiba fi. Jangan kamu ragu, tidak diragukan lagi apa yang Allah katakan di Quran ini sejak dari Al-Baqarah ini sampai akhir itu semuanya benar semua. Itu benar itu. Semuanya benar semua. Benar semua. Ada lagi ini orang lagi nih. Saya mau nanya dulu maaf. Bagaimana kalau seseorang ujiannya itu dia punya ujian seperti dia tidak pernah berubah bertahun-tahun. Nah itu begini keyakinan dia tuh bimbangnya dengan keadaannya sendiri. Nah sebetulnya kan nggak perlu dia bimbang dengan keadaannya sendiri. Nah kalau kita lihat cobaan-cobaan itu kan nabi-nabi juga dicoba semua. Tapi apa nabi dengan dicoba itu dia ngadat? Nggak ada nabi yang ngadat dicoba itu. Malah jalan terus dia. Ya seperti Nabi Ayub ya kan tahun Ya iya kan coba anaknya semuanya mati semua 13 tidak ngadat ya. Sakit bertahun-tahun. Tidak ngambak. Malah istrinya bilang apa? Ini
doalah kan. Oh, Keras. nah ini lebih lama aku sehat. Kalau bahasa kita tuh bandel. Bandel kan? Iya. Jadi bilang, aku lebih lama sehatnya daripada sakitnya, coba. Udah istrinya nggak ada lagi makanan, nuker rambutnya baru dia doa. Sekali doa bener, seret. Itu juga curhat Pak Kiai ya, diceritakan di situ dia curhat berarti Pak Kiai. Betul. Aku ditimpa penyakit, tapi doanya kan sopan kan. Iya. Aku ditimpa penyakit, kau maha pengasih maaf penyayang. Kalau kita kan tempat penyakit, ya Allah, salah apa aku ya Allah, perasaan aku ini ya Allah, dosa apa ya Allah. Sampai begitu. Tiap hari dia Nah hebat tuh Nabi. Nah makanya dengan kita ngaji ini sebenarnya kita ini kan bagaimana untuk memperbaiki diri kita ini supaya kita ini menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Amin. Amin. Lebih baik daripada kemarin, lebih tangguh, lebih kuat, lebih istiqomah, gak ngambek, gak lagi ngadat. Oh, tipodok ini insya Allah. Apalagi kalau melihat orang lain mendapat kemuliaan, biasanya Pak Kiai kan. Nah itu Nah, Ya. paling berat. itu dulu saya begitu Pak Kiai. Ya. Setelah alhamdulillah ngaji, ingat tuh Pak Kiai, surat 4 ayatnya 32 Pak. Wih mantap. Ini kayaknya nih nggak kaleng-kaleng nih. Bener-bener. Keren lagi Udah tuh. bisa ceramah kayaknya nih. Iya nggak kaleng-kaleng. Silahkan Ustaz. Saya baca surat An-Nisa ayatnya 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Emang orang tuh kan nggak boleh kan iri dengki. Sakit hati ya Pak Kiai. Iya nih kita. Asal orang lain dapat kemuliaan. Oh, udah mulai nih dari belakang gini. Dia dapat Ya begini tuh nggak pantas lah itu. Jangan-jangan. Nggak pantas, mestinya aku yang lebih pantas. Ya Allah, kok kenapa jadi begitu? Emangnya bisa diatur? Emang kita janjian? Kalau ada perasaan begini, kayaknya dia jarang ngaji, dia jarang sholat, tapi kok Allah kasih ya. Sedangkan aku udah sholat, tapi kok Allah nggak kasih, itu iri ada juga. usaha. Iri juga itu. Juga kan? Iri juga. Tapi ingat, Allah katakan, kalau orang yang seperti itu nggak akan lama artinya. Udah banyak contoh. Rezekinya itu tidak lama. Orang yang nggak sholat Iya ngaji betul. tadi. Iya, nggak lama. Oh si orang itu. Iya. Diberikan itu. Makanya kan di surat Ibrahim 126 tuh. Silakan Ustazah Ani Muhari. Surat 14. ayat berapa Kiai? 14. Surat 14. Hah? Gimana 14? Ayat berapa? 126. Dia melayang. Ini kemana-mana pemikirannya. Enggak ada. Sampai 52 Pak Kiai. Bukan. 26 ayat 26 bukan, nggak ada satunya. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 24. Surat 14 Ibrahim ayat 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap tegak Enggak, 100. Oh bukan, maaf. Saya maaf. Suratnya 2, 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat 2 Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir,
akan aku berikan kesenangan sementara. Hmm. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Shadaqallah. Ini kan Nabi Ibrahim nih, Iya. dia berdoa supaya orang di kota Makkah ini aman, damai, rezeki banyak, makmur kan. Khusus untuk orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Allah bilang, Tim, nggak sama yang orang beriman aja. Yang beriman, nggak beriman juga gue kasih juga. Tapi sementara. Nanti akan paksa dia, akan masukkan dalam neraka. Mengerikan kan? Dan ternyata benar. Ternyata benar. Nggak lama kok. Nggak lama nanti. Wah, banyak deh. Banyak. Artinya jangan iri sama orang yang gak beribadah Pak Kiai ya, walaupun hartanya banyak. Oh iya, misalnya dia harta banyak, tapi Iya, nggak ibadatnya. nggak ibadah. Kita nggak usah iri-iri. Alhamdulillah Pak Kiai. Iya. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya, khususnya dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya di seluruh dunia. Amin. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Tadi banyak ayat-ayat yang baru kita buka Pak Kiai. Masya Allah. Semoga kita bisa menambah keimanan kita dengan tadi kita membaca ayat-ayat Allah yang sudah dijelaskan Pak Kiai, dan semoga kita juga bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Pak Tambah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita paham Quran, Allah mudahkan juga kita menyampaikan Quran, dan yang paling penting Allah mudahkan kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada dalam Quran. Jadi berarti nanti tanya nih Mas Wisnu lanjut lagi ya. Iya, episode berikutnya. Baik, saya akan baca surat Al-Imran ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Yang artinya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Sadaqallahul-azim. Baiklah, sebelumnya marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru kita, kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Ades Haji Najamuddin Siddiq, semoga Allah jaga kesehatannya, dan semoga Allah angkat segala penyakitnya, dan semoga Pak Kiai panjang umur yang barokah sehingga terus dapat menyampaikan ayat-ayat Allah ke seluruh penjuru dunia. Dan semoga Pak Kiai, anak cucu mantu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga doa-doa Pak Kiai ketika sedang sholat, doa-doa Pak Kiai di bulan Ramadan, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa Pak Kiai di tanah air maupun di Mekah dan Madinah juga semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar, program-programnya disukseskan Allah, dimudahkan Allah. Allah kirim donatur yang banyak, donatur yang istiqomah. Dan kita semua yang hadir pada hari ini, semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah ijabah doa-doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sebelum saya tutup, mari mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.